manusia secara gamblang bukan malaikat, ya, bukan malaikat, karena malaikat memiliki fisik-fisiknya nur. Nur artinya cahaya, tak nampak. Karena tak nampak, tak bisa dilihat, tak bisa pula diraba, dipegang, apalagi kecuali orang-orang yang telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh, jadi fisik ruh, tidak punya jasad fisik. Nah, kita bukan itu, bukan dari golongan malaikat, dan kita pun bukan dari golongan al-jin. Sama-sama makhluk yang tidak nampak, yang tidak dapat dilihat, tidak bisa dipegang, kecuali tukang, maaf, kecuali tukang pemburu hantu. Jin pegang, masukin pemburu hantu nggak bisa, Aceh. Tapi wallahu alam itu pun jinnya. Ini, walaupun jinnya bisa dipegang, wallahu alam apa betul dia pegang jin sebelahnya. Artinya masih tergolong makhluk gaib yang tidak nampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Dan kita pun bukan dari kelompok al-kirdun. Apa kirdun? Monyet. Bukan. Benar, bisa dilihat rupanya, bisa dilihat bentuknya, bisa dipegang, bisa dikejar-kejar, bisa. Tapi bukan pula dari golongan kerak. Tidak seperti pendapat siapa? Manusia dari kirdun? Siapa? Darwin. Nah, Darwin bukan pengikut filosofi Darwinisme, pemahaman bahwa manusia itu berasal dari kerak. Karena memang kalau dilihat sepintas selalu kayaknya hampir mirip. Jadi bukan dari bangsa malaikat, bukan pula dari keturunan jin, bukan, karena jin mah dari api. Bukan pula dari kelompok hayawan atau kirdun. Ya. Di sini Allah tegaskan kepada kita melalui firman-Nya di surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu kan. Protes yang malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu demo. Jadi demo itu bukan sekarang ada. Zaman para malaikat pun unjuk rasa. Ketika Allah menyampaikan rencananya, menyampaikan keinginannya yang akan menciptakan ini ja'ilu fil ardi khalifah. Allah berfirman, saya para malaikat mau menciptakan khalifah. Nah, mendengar itu para malaikat punya asumsi, pemikirannya ke sono. Perilaku banul jan, perilaku jin. Karena jin sudah ada dan sudah hidup sebelum adanya manusia.
Begitupun para malaikat sudah ada dan sudah hidup, sudah beribadah mengikuti perintah Allah. Kita akan pernah dengar iblis sebelum kafir kepada Allah jadi penghulu sayyidun para nabi, pemimpin ibadahnya para nabi dan rasul. Itu iblis, ahli ibadah dulu. Malaikat punya pemikiran ke sana, jangan-jangan nih Allah menciptakan makhluk seperti kelompok Banu Jan, kelompok punya sifat seperti para jin. Wah, makanya langsung protes, ya Rob, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yusfikud dimah, dan yang akan membuat makhluk yang akan saling membunuh, mengucapkan darah. Sedangkan kami, kata para malaikat, kami adalah makhlukmu yang yusabbihu, setiap saat kami bertasbih kepadamu dan selalu memujimu. Masa iya sih menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan yang akan saling membunuh di muka? Itu kata Allah, qala ana a'lamu ma la ta'lamun. Aku, kata Allah, lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rencana saya, dan aku tahu bagaimana kehidupan makhluk. Para mufassirin, ahli tafsir dari kalangan klasik maupun ahli tafsir dari kalangan modern atau mutaqaddimin, ada mutaqaddimin, ada mutaakhir. Ada tafsir kelas klasik seperti kelompok para sahabat-sahabat Rasul. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan khalifah fil ard menuju kepada Adam alaihi salam, merujuk kepada Adam. Karena artinya ketika bicara Adam, bicara itu dialah manusia. Ketika bicara manusia, dialah diciptakan oleh Allah min turabin, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran, inna Isa bin Maryam, inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa khalaqun lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu persis seperti Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turabin, Adam diciptakan oleh Allah dari turab, dari tanah. Jadi bukan dari bangsa, bukan dari nur, bukan dari api, bukan daripada golongan hayawan, tapi min turabin, dari tanah. Tanah ciptakan oleh Allah. Cukup Allah mengatakan kun, dengan kata kun jadilah tanah ini menjadi seorang manusia, fayakunu, maka jadilah manusia. Nama Adam ini disebut oleh Allah sampai 15 kali dalam Al-Quran. Silakan Pak, pernah buka Al-Quran,
ketemu ini. Saya juga ketemu ini dari Solo tuh. Dari Mas Agus, kan ada buku tematika Al-Quran. Makanya tuh buku jangan cuma ditaruh, bawa ke rumah, pelajari tematika Al-Quran yang ada di lemari buku. Ada 15 sebutan Adam dalam Al-Quran. Berarti mengacu kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai nenek moyang kita. Adam memang kita min turabin, dari tanah. Inilah. Jadi kita dari tanah. 9 kali Allah sebutkan Nabi Adam ini dengan kata Bani Adam, anak-anak Nabi Adam. 9 kali. Hafal anak-anak Adam? Pak Aceh. Dari Nabi Sis, Nabi Qabil, Habil, Ikrimah, Habil, Labudah, sampai 40 hafal. Alhamdulillah. Ini sudah ada tuh. Ini buku. Ini Allah yang bilang nama-nama Adam dan anak-anak Adam ada dalam Al-Quran. 9 kali Allah sebutkan Bani Adam, anak cucu Adam. 1 kali Allah sebutkan zurriyata Adam, zuriyahnya. Tadi anak, sekarang mah zuriyah. Zuriyah inilah yang masuk, zuriyah inilah kita manusia. Yang namanya manusia sepanjang dia manusia dimanapun dia dilahirkan, apapun warna kulitnya, mau yang putih, yang hitam, yang kuning, yang ada yang hijau, nggak ada ya. Ada kalau kelewatan kita kan hijau, yang hijau, yang panjang, yang tinggi, yang pendek, yang sedang, selagi dia manusia adalah mengerucut kepada Adam alaihissalam. Semuanya anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang lahir di Indonesia anak keturunan Adam. Yang lahir di Eropa anak Adam. Lahir di Amerika dengan berbagai macam warna dan macam bentuknya ada. Yang lahir di Jazirah Arab juga anak keturunan Adam. Walaupun beda rupanya, beda warna kulitnya, beda bentuknya, hidung aja beda. Nah, perbedaan itulah perbedaan. Tergantung kepada di mana dia dilahirkan, apa yang mempengaruhi kehidupan biologisnya. Orang Amerika, orang Ethiopia putihnya kelebihan. Jadi sampai hitam karena memang hidup di daerah yang panas. Begitulah bentuknya. Tergantung tadi rasnya, tergantung genetiknya. Ras dan genetik mempengaruhi biologis manusia. Artinya dari sisi keturunan inilah semua kata Nabi la Arabian wala ajamian, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih bermulia di sisi Allah. Dari sisi kemanusiaan semua orang Arab, semua orang ajami sama. Nah, itu Nabi yang bilang begitu di waktu khutbah haji wada. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la Arabian wa la ajamian illa bittaqwa. Kalian semua adalah berasal dari Adam. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Di antara kalian dari sisi kemanusiaannya tidak ada yang lebih mulia, baik dari kelompok Arabiyah, Arab, atau dari kelompok Ajam, luar Arab, semua sama. Yang membedakan
illa bittaqwa. Jadi ketika berbicara kemanusiaan, kita wajib memelihara hubungan kemanusiaan, silatul basyarah, silah basyariah, junjung tinggi kemanusiaannya, letakkan dasar-dasar kemanusiaannya, pelihara kemanusiaannya, ada hak asasi, berikan kehidupan sebebas-bebasnya, memberikan mamanya kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan potensi dan eksistensinya. Itulah artinya dengan orang lain yang beda agama, tetap kita boleh saling tolong menolong, boleh saling membantu, baik dari sisi fisik tenaga atau dari sisi materi atau uang. Silakan. Tetangga kita meninggal padahal beda agama, silakan datang. Bukan begini, ini bukan agama saya, bukan umat saya, non Islam. Sekedar datang, menghargai, menghormati, menjunjung tinggi toleransi, silakan datang. Dengan catatan tidak ikut sampai kepada aspek spiritualnya, ritual keagamaan. Hayu mentang-mentang tetangga ikut nyolatin ke gereja. Tanya ente ngapain? Ya kan tetangga saya ini. Nah inilah bertetangga sudah tadi keluar daripada norma agama. Nah ini nanti macam panjang. Jadi yang kedua, bahwa Banul Adam, anak cucu dari Adam ini tadi saling tolong menolong, tetap menjaga. Yang kedua, manusia ini juga sering disebut-sebut oleh Allah sebagai al-basyariyah, makhluk Allah yang memiliki fisik basyar, seperti apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul. Kata Rasul, kul innama anak basyarum mislukum, anak basyar. Ini Rasulullah yang bilang. Sampaikan Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, sesungguhnya anak kamu ini Muhammad anak basyar. Saya ini, hei para sahabat, basyar seperti kalian, manusia biasa. Seperti kalian minum, cuman minumnya beda. Gitu. Kalau Rasulullah minumnya sedikit minumnya. Kalau kita mah sedikit minum. Dikit. Kalau Rasulullah mah sedikit minumnya. Rasulullah tidur. Tapi tidak, Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita sedikit tidur. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit. Nah itu bedanya. Anak basyarum mislukum yuha ilayya. Cuma aku bedanya, aku diberikan hidayah oleh Allah. Aku diutus oleh Allah sebagai nabi, aku diutus oleh Allah sebagai rasul Allah. Itu yang bedanya. Dari sisi kemanusiaan, itu kan ada 3 orang datang kepada Rasul, tunjukkan atau menceritakan perjalanan amaliyahnya. Yang pertama ahli tahajud. Ya Rasul, saya mau ngasih tahu, boleh nggak kalau saya setiap malam tahajud
tahajud terus, mulai maghrib sampai subuh, terus bangun, terus tahajud. Ya, kata Rasul boleh, tapi buat ente kan itu. Tapi buat ente belum tentu boleh, karena ada hak kemanusiaan. Ada hak kamu harus tidur, istirahat, gitu kan. Dan tahajud pun ada waktu-waktunya. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terus-terusan tahajud. Dari sisi kemanusiaan. Yang kedua, datang juga ahli puasa, tiap hari puasa. Gak cuma Senin Kemis, gak puasa, gak cuma juga puasa Nabi Daud. Kalau kita tahu puasa apa itu? Senin Kemis kagak. Nabi Daud juga boro-boro. Kita mah puasanya setahun sekali. Yuk kita tingkatkan ibadah puasa kita minimal Senin dan Kamis seperti anjuran Rasulullah SAW. Kata Rasul, hari Senin saya puasa ini karena hari Senin itulah hari kemuliaan saya, karena saya dilahirkan pada hari Senin. Hari Kamis saya puasain karena pada hari Kamis inilah diangkatnya amaliyah saya selama 1 minggu. Begitupun amaliyah umatku diangkat pada hari Kamis, dilaporkan kepada Allah lalu disimpan di lauhul mahfuz pada hari Kamis. Jadi akhir perjalanan hidup kita seminggu, ibadah kita dilaporkan kepada Allah. Ketika laporan itu distempel dengan puasa, termasuk amaliyah yang luar biasa. Di terakhir catatan itu ada stempelnya, puasa hari Kamis luar biasa. Kita bukan mencoba, berusaha. Coba lagi dari dulu, coba melulu. Berusaha semaksimal mungkin puasa Senin dan hari Kamis. Ente puasa terus tiap hari? Iya puasa. Terus gimana? Istrimu? Ya senang Pak. Anak-anakmu? Ada. Terus yang di rumah ada juga? Ada juga. Nah, karena ada hak istrimu, ada hak anak-anakmu, ada hak-hak saudaramu yang ada di rumahmu, maka bukan tidak baik puasa tiap hari, tapi ikutilah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kamu bisa melaksanakan hakmu kepada Allah, juga bisa melaksanakan hakmu kepada manusia, istri dan anak-anakmu, juga orang-orang yang wajib dipenuhi hak dan hak-haknya, kewajibanmu dan hak-hak anak-anakmu. Makan, minum, pakaian dan sebagainya. Itu dari sisi kemanusiaan silahkan. Kata Nabi, yuha ilaihi, Allah memberikan pangkat kenabian dan pangkat kerasulan. Itu disebutkan oleh Allah. Kata Basar itu sampai 36 kali di Al-Quran. Ada 36 kali Allah memberikan manusia dari Basyariah ini. 36 kali sebutan Allah. Ya, artinya bahwa kita manusia ini adalah terdiri dari keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Kita punya bentuk seperti ini. Pertama, bentuk fisikly yang kelihatan, yang bisa dilihat warnanya, bisa dilihat bentuknya, bisa dilihat juga raut wajah kita. Wa nafsi wa ma sawa, demi kata Allah, aku telah ciptakan jiwa itu dan kami ciptakan juga kesempurnaan jiwa itu. Maka kita sempurnakan oleh Allah, bukan cuma kulit yang nempel di tubuh kita, tapi Allah tambahin seluruh, ada alat-alat anggota tubuh. Allah berikan mata,
Allah berikan hidung, Allah berikan ini alat mata, alat untuk melihat. Kalau tidak ada mata, tidak ada mata, kita tidak bisa melihat. Tidak ada hidung, tidak ada ini alat kan, alat penghirup. Alat ini baru alat. Alam naj'alahu ainain al-balad wa lisana wa safatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Bukankah kami, kata Allah, bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kamu, melengkapi tubuhmu dengan 2 mata, ainain, mata fisik, walisanan, dan kami pun telah memberikan kamu 1 lidah, 2 bibir, walisana wasafatain, 1 lidah 2 bibir, dan kami pun memberikan hidayah, ada jalan yang lurus, ila ihdinas siratal mustaqim, ada jalan yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada jalan. Jadi Allah begitu Rahman Rahimnya kepada kita. Tidak sekedar Allah menciptakan kita dari